kepada pemerintah untuk memberikan arahan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara agar bersikap netral dan tidak mempersulit salah satu calon, baik itu pilpres maupun pileg. Dan itu kami rasakan bukan hanya sekali, udah berkali-kali. Last minute izin dibatalkan secara sepihak. Ini adalah negeri merdeka yang semua memiliki hak yang sama untuk menjalani proses kampanye. Anies ngamuk, acara kampanye batal digelar, auto diskakmat PJ Gubernur NTB. Ternyata nggak ada surat perizinan, ketahuan playing victim. Penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB, lalu Gita Arya diangkat bicara seusai dituding tak memberi izin acara dialog, desak Anies di Taman Budaya Kota Mataram, NTB, pada Selasa tanggal 19 Desember tahun 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam rangkaian kampanyenya di Lombok, NTB. Lalu Gita mengaku bingung. Ia tak pernah mendapat informasi soal pengajuan penggunaan Taman Budaya sebagai lokasi kampanye. Saya tidak pernah baca suratnya, kata lalu Gita saat dikonfirmasi via WhatsApp pada Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Anies memang jago kalau soal pidato. Tapi kemampuan pidato ini nggak didukung kemampuan bekerja dan memimpin secara real di lapangan. Kata-kata Anies memang membuat orang terbuai dan seakan yakin dengan ucapan dan janjinya. Namun dia tidak berpijak pada tindakan nyata. Dan masyarakat sekarang, apalagi generasi muda, sudah sangat paham. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bilang begini soal acara desak Anies yang seharusnya diselenggarakan di Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat mendadak dibatalkan secara sepihak. Rupa-rupanya, Capres besutan Koalisi Perubahan ini mengaku tidak hanya kali ini saja ia mendapatkan penolakan secara sepihak, tapi sudah berkali-kali. Kata Anies, ini adalah negeri merdeka yang semua memiliki hak yang sama untuk menjalani proses kampanye. Sebab, apabila ada pelaku ASN yang tidak netral diberikan sanksi, maka itu bagian dari peringatan kepada ASN lainnya untuk patuh. Sebagai informasi, acara desak Anies yang rencananya diselenggarakan di Taman Budaya Provinsi NTB terpaksa dipindah ke Kafe Sosial Pejuang. Tak segan-segan ex-gubernur DKI Jakarta ini pun meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada ASN yang tidak patuh terhadap netralitas. Menurut Anies, ini bukan praktik yang sehat. Kendati Anies membela diri melakukan kampanye di tempat terbatas, bukan di tempat terbuka, sehingga besar kemungkinan izin untuk berkampanye besar. Tapi ternyata usut punya usut. Penolakan acara desak Anies tersebut ada alasannya. PJ Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu Gita Aryadi pun angkat bicara seusai dituding tidak memberikan izin acara dialog desak Anies di Taman Budaya Kota Mataram NTB. PJ Gubernur lalu Gita mengaku tidak pernah membaca surat terkait izin acara tersebut. Lalu Gita malah bertanya balik. Ia mempertanyakan kepada siapa panitia acara mengirimkan surat izin permohonan penggunaan Taman Budaya untuk acaranya Anies tersebut. Lalu Gita belum memberikan komentar soal apakah Taman Budaya dapat dijadikan sebagai lokasi kampanye. Sebab di tempat terpisah, Anies mendapatkan izin melaksanakan kampanye di Gor Turida Mataram yang notabene juga merupakan fasilitas publik. Ya elah Nis, ngamuk-ngamuk gak jelas, ternyata belum izin ya. Emang agak lain ya Capres nomor urut 1 ini, dari dulu kerjanya play victim mulu, sok tersakiti untuk menarik simpati. Ternyata kedoknya malah terbongkar. Ya minimal izin dulu dong yang benar Pak, ikuti tata caranya, jangan langsung ngegas bawa-bawa nama demokrasi. Apa yang dikatakan oleh Capres 01 itu sangat bernada play victim. Oke, jika itu dianggap Anies merupakan pelemahan demokrasi. Tapi, benar nggak panitia acaranya Anies sudah izin dengan benar atau belum? Jangan lupakan sebuah kemungkinan. Kelompok mana yang paling pintar bikin isu, teriak dizolimi lalu bikin narasi yang sesuai kepentingannya dan kelompoknya. Ingatkan insiden pelemparan telur busuk di Aceh? Itu sudah cukup jadi teaser film. Izin di Aceh ditolak play victim. Kendala di Riau juga play victim. Anies dipermasalahkan naik jet pribadi play victim. Ada telur busuk play victim lagi. Lama-lama kok jadi kayak mantan presiden prihatin mangkrak, kayaknya mau lewati rekornya deh.
Dengan safari politik ini sebenarnya Anies ingin muncul tapi malah terpukul. Banyak pihak menilai safari politik Anies ini adalah bentuk penebaran kelicikan dan janji palsu. Walaupun berusaha tidak ada alat peraga kampanye, tapi ternyata memang tidak sesuai prosedur. Usaha Anies ingin muncul memang wajar, tapi caranya tidak dilakukan dengan aturan-aturan yang sudah ada dan semestinya, dan ujung-ujungnya ditolak. Masyarakat Indonesia tentunya sudah makin cerdas kan? Tidak mudah tertipu dengan hal-hal yang belum terjadi. Mereka lebih yakin dengan hal-hal yang sudah terjadi dan terasa manfaatnya. Bagaimana menurut Anda? Itu bagus tuh. Kalimantan. Jakarta. Nah, ini baru asli, Bang. Mas Gibran ada juga. Makin parah. Berkunjung ke IKN, Gibran tak punya etika, ketua adat datang malah dicuekin, langsung kena semprot netizen, gak punya adab. Sang putra mahkota Mas Wali Gibran Raka Buming Raka memang tidak dikenal sebagai orang yang ramah, apalagi merakyat. Malah sebaliknya, dia ini cenderung dinilai sebagai pemimpin muda yang sombong dan angkuh. Bicaranya seringkali nggak jelas, dan membuat segala hal malah jadi mengambang, nggak ada kejelasan. Misalnya saja, soal posisinya di PDI Perjuangan. Sampai sekarang, sikap dan posisi Mas Gibran masih belum jelas. Halo dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Ternyata dalam lawatan Gibran ke IKN Kalimantan, tidak hanya momen tanya jawab dengan siswa SMK yang menjadi sorotan. Ada momen di mana Gibran dianggap tidak menghargai tokoh tetua adat Kalimantan yang tengah duduk di sebelahnya. Gibran kala itu justru sibuk membagikan sesuatu kepada masyarakat setempat yang diduga adalah PIN. Seperti dikutip kilat.com dari video yang diunggah akun TikTok @morgesiwe, ternyata momen ini sebelum muncul seorang siswa SMK yang mengajukan pertanyaan kepada dirinya. Tampak di sebelah kiri dan kanan Gibran duduk ada beberapa orang yang lebih tua dibanding dirinya yang ternyata merupakan tetua adat Kalimantan. Awalnya pemandu acara menawarkan kepada Gibran untuk mencicipi sajian berupa durian Kalimantan. Usai momen itulah Gibran menoleh ke belakang tempat duduknya dan mengambil sesuatu yang langsung ia bagikan kepada orang-orang yang berdiri di belakangnya. Padahal pada momen itu sang pemandu acara mempersilahkan para tamu undangan jika ada keinginan untuk bertanya. Seolah tak menghiraukan apa yang disampaikan oleh pemandu acara, Gibran justru asik membagikan sesuatu yang diketahui hanyalah PIN dan gantungan kunci. Nampak di mana Gibran menyodorkan tangan tepat di depan muka salah seorang pemuka masyarakat, bahkan membelakangi muka tetua adat dengan punggungnya. Suasana pun menjadi gaduh sehingga suara MC atau pemandu acara pun sempat terhenti sambil menunggu suasana kembali tenang. Nah, ternyata hal ini sangat disayangkan oleh netizen yang menganggap bahwa sikap dan perilaku yang ditunjukkan Gibran sungguh sangat tidak sopan. Ada pepatah di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Sepandai-pandainya tupai melompat, ada kala jatuhnya. Sepintar-pintar manusia menyembunyikan watak aslinya akan tercermin dan terlihat juga dari sikap dan ucapan perilakunya di sehari-hari. Warga Kalimantan banyak yang mendukung IKN, tapi sayang Gibran terlihat sangat tidak punya adab terhadap para tetua adat. Banyak yang menduga bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran adalah cara dia menghindari adanya pertanyaan. Karena diketahui saat mendapatkan pertanyaan dalam setiap kali lawatannya, Gibran kerap melakukan blunder. Bahkan jawabannya tidak nyambung dengan pertanyaannya. Ya begitulah jika ingin menjadi penguasa, tapi dengan cara karbitan. Norma sopan santunnya kosong. Bukan cuma itu saja, otaknya mungkin juga kosong. Lebih baik Gibran belajar dulu yang rajin soal sopan santun. Setelah itu Gibran belajar tentang komunikasi politik. Jangan sampai menurunkan standar kualitas cawapres di negeri ini. Makanya jangan heran, Gibran diskusi tapi peserta yang bertanya harus bisa kasih solusi dan jawaban apa. Diskusi juga harus selesai jam 9 karena dia mau tidur. Mungkin bukan mau tidur tapi maunya selesai lebih cepat. Supaya tidak banyak ditanya-tanya yang bisa mengakibatkan dia ketahuan gak cerdas. Gibran ini seperti gelisah dan tidak nyaman jika harus berdiskusi dengan banyak orang. Kayak terpaksa gitu loh. Ini situasi yang unpredictable.
Gibran tidak tahu pertanyaan macam apa yang akan ditanyakan oleh audiens. Begitu ditanya tentang hal yang tidak dia kuasai, maka paniklah dia. Diam bukan pilihan, kalau menjawab bisa jadi blunder. Tidak memiliki sopan santun, image pemimpin muda langsung rontok ibarat daun pohon di musim gugur. Sosok yang biasanya kalem di hadapan media, kini akhirnya terbantahkan. Gibran juga masuk dalam kategori anak yang bergantung akan apa yang dimiliki orang tua. Anak manja yang mungkin akan menangis jika ditinggal sendiri. Gibran sudah mencederai perspektif anak muda yang nantinya mesti berpolitik menjadi jijik akannya. Sebab dianggap hanya berisi tipu-menipu, manipulatif. Bagaimana menurut Anda?